Ini yang seringkali lupa, yakni berdoa di tempat usaha, karena inilah yang bisa membuka aura, membuka energi. Artinya ketika ada energi negatif akan dilebur dengan doa-doa Anda. Sobat Irasional dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai beberapa larangan yang sebaiknya tidak dilakukan ketika Anda ingin berwirausaha. Nah, larangan-larangan ini berdasarkan pedoman Primbon, namun ada beberapa menurut pengalaman saya dan analisa dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Larangan yang pertama adalah ketika Anda berwirausaha yang berhubungan dengan makanan, yaitu tidak dianjurkan untuk memberikan garam. Artinya jika ada orang yang datang meminta garam pada saat Anda membuka toko atau usaha, sebaiknya dan disarankan untuk tidak memberi, walaupun orang itu Anda kenal, artinya adalah keluarga sendiri atau tetangga. Karena ini menurut Primbon Jawa, memberikan garam kepada orang lain bisa menarik rezeki dan membuat barang jualan Anda menjadi tidak akan laris. Apabila memang ada orang yang datang dan meminta garam, maka mintalah orang tersebut untuk menunggu sampai barang jualan Anda ini artinya sudah tidak ada yang beli, artinya sudah selesai jual belinya. Pantangan yang kedua adalah dengan memberikan orang hutang. Apabila Anda baru saja membuka tempat usaha atau berwirausaha pertama kali, lalu ada orang yang datang dan orang tersebut ingin berhutang, maka sebaiknya tidak usah dilayani. Hal ini menurut pedoman dari Primbon, memberikan uang saat barang dagangan belum terjual akan dipercaya akan membawa nasib yang sial dan membuat barang jualan tersebut seret. Artinya akan sulit dijual selama hari itu. Apabila orang yang datang ke depannya ada yang niat mau utang, bukan membeli dagangan Anda, maka sebaiknya tidak usah Anda berikan. Itu ya. Apabila saat Anda membuka tempat usaha ada orang yang
gerak-geriknya atau gesturnya mengelilingi tempat usaha Anda seperti mondar-mandir bolak-balik tidak jelas, maka lebih baik ajak orang tersebut masuk untuk duduk dan ngobrol sama Anda. Sebentar, disuruh masuk. Hei, ngapain kamu di situ? Mondar-mandir, di sini loh, duduk. Kemudian berikan makanan, tetapi juga bukan makanan yang merupakan adalah jualan Anda. Berikan makanan yang Anda bawa dari rumah. Karena menurut primbon, pada kondisi ini pertanda orang tersebut gerak-geriknya ini memiliki niatan yang buruk. Bisa jadi orang tersebut memiliki niat untuk menyalahgunakan barang jualan Anda agar toko Anda ini ditutupi secara gaib. Nah, akhirnya toko Anda akan secara nyata itu akan dilupakan, akhirnya tidak didatangi oleh pembeli. Itu ya, kalau ada orang mondar-mandir, lebih baik Anda suruh untuk duduk atau mampir sebentar di warung Anda. Yang keempat, itu bukan larangan sebenarnya, tapi anjuran agar Anda menyimpan uang dari pembeli pertama. Artinya uang pertama yang Anda peroleh dari saat jualan pertama kali jangan digunakan untuk kembalian, artinya Anda simpan. Nah, ini disimpan uang tersebut agar tempat Anda ini tetap ramai. Nah, ini berdasarkan apa yang saya katakan, ini berdasarkan anjuran dari primbon Jawa. Uang ini bisa dimanfaatkan orang lain untuk menarik minat pembeli Anda, karena uang ini dapat dikatakan adalah pertanda bukanya sebuah wirausaha. Jadi ketika Anda ada pembeli pertama, sebaiknya uangnya Anda simpan, tidak digunakan untuk kembalian. Kalau orang Jawa untuk nyusui orang, jadi tetap disimpan karena bisa dimanfaatkan orang lain untuk menarik minat pembeli secara metafisika. Yang kelima, ada pantangan yang mungkin bisa jadi Anda itu lupa, ya ini dilarang meludah di area tempat jualan, karena menurut primbon hal tersebut akan menghilangkan keberuntungan Anda sendiri, sehingga barang dagangan Anda menjadi tidak akan laris, ibaratnya ora payu. Nah, di sisi lain ini dilakukan juga kalau dalam kasanah ini ya, logikanya ya, ini juga menjaga kebersihan toko Anda. Bagaimana jika di depan toko Anda ada air liur atau kotoran, itu kan membuat pembeli itu tidak merasa nyaman. Nah, tidak hanya menurut primbon, tapi juga akidah kebersihan. Ada juga larangan dari primbon, yaitu untuk melewati rumah orang yang sedang berkabung. Yakni apabila memang ada saudara atau tetangga yang Anda sedang berkabung, maka ketika Anda mau jualan lebih baik tidak melewatinya. Artinya Anda bisa melewati jalan lain, atau mungkin berputar mencari jalan lain agak jauh, tidak apa-apa asalkan tidak melewatinya. Karena menurut primbon Jawa
Hal ini juga membuat usaha Anda menjadi sepi, karena ini berkaitan dengan residu orang yang meninggal, di mana saat kehidupannya dihentikan oleh yang kuasa, artinya sudah berakhir, dan residu inilah yang dihindari ketika Anda sedang akan berwirausaha atau sedang berdagang. Jangan pelit-pelit untuk memberikan uang pada pengemis. Apabila di hari-hari pertama Anda membuka wirausaha atau dagangan, dan saat itu ada pengemis yang datang meminta-minta, maka berikan pengemis itu uang. Memang tidak perlu banyak, namun Anda dalam hati Anda ikhlas. Ini merupakan bentuk dari amal Anda pada sesama, sekaligus membantu mereka yang menderita dibandingkan Anda. Karena ada ajaran yang mengatakan bahwa doa orang yang menderita itu doanya akan didengarkan oleh Tuhan, dan Anda juga membutuhkan doa dari mereka. Nah, selain dari pantangan atau larangan-larangan itu, ada hal yang perlu Anda persiapkan sebelum Anda membuka wirausaha atau dagangan. Nah, dalam bahasan ini bukan mengenai toko online, toko yang konvensional. Artinya bukan, kalau sekarang kan ada toko yang tidak berbentuk, artinya tidak ada bangunannya, tidak perlu Anda menyewa, yang toko online. Nah, ini khusus untuk Anda yang berwirausaha dengan menyewa atau memiliki tempat usaha, atau mungkin di depan rumah bisa buka toko ya, atau bisa buka warung makan. Nah, itu yang saya tekankan di sini. Nah, sebelum Anda membuka pertama kali, lakukanlah itu acara syukuran atau selamatan. Jangan lupa membuat nasi tumpeng dengan segala opor rampe, dan fokuskan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhanlah yang memberikan rezeki pada Anda. Jangan pernah berasumsi bahwa segara selamatan ini digunakan untuk makhluk-makhluk lain, artinya untuk danyang-danyang di situ enggak, tapi khusus dipersembahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu ya. Dan juga jangan lupa untuk berdoa atau beribadah. Ya, bukan beribadah sebenarnya, berdoa di tempat usaha Anda. Ini yang seringkali lupa, yakni berdoa di tempat usaha, karena inilah yang bisa membuka aura, membuka energi. Artinya ketika ada energi negatif akan dilebur dengan doa-doa Anda. Anda tidak perlu ke orang yang dianggap pintar atau siapapun, tapi doa Anda juga dibutuhkan. Sugesti Anda mengenai usaha Anda itu juga dibutuhkan. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Bila memang Anda memiliki saran ataupun kritik ataupun tambahan mengenai larangan mengenai wirausaha yang berdasarkan primbon atau analisa saya kali ini, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan juga subscribe yang belum berlangganan channel ini. Sampai jumpa di episode